Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Saudara, emosi artis Nirina Zubir pecah saat bertemu dengan mantan asisten rumah tangga keluarga Nirina Zubir, Riri Kasmita, dan suaminya Enrianto yang merampas aset serta merugikan keluarga Nirina senilai 17 miliar rupiah. Nirina emosi lantaran mantan ART dan suaminya tidak memiliki itikat meminta maaf setelah membaliknamakan sertifikat tanah milik ibu Nirina. Nirina meminta polisi untuk mengusut tuntas sampai bisnis frozen food tersangka yang dicurigai merupakan hasil dari perampasan aset keluarga Nirina. Nirina juga meminta Badan Pertahanan Nasional BPN Kanwil sampai perbankan membantu mengembalikan hak atas aset yang dirampas mantan ART-nya. Ya, setelah polisi menetapkan tersangka di kasus mafia tanah, apa harapan Nirina ke depan? Kita berdialog malam ini dengan Nirina Zubir dan Ruben Zefri, kuasa hukum Nirina. Selamat malam Mbak Nirina, selamat malam Mas Ruben. Selamat malam. Selamat malam. Oke, Mbak Nirina, kami ikut prihatin atas kasus yang menerpa Anda. Cuman pertanyaannya saya, ini kan polisi sudah menetapkan tersangka ya Mbak Nirina, ada 5 totalnya, ya, termasuk mantan ART keluarga Mbak Nirina. Apakah sudah cukup memberikan kepuasan ke Mbak Nirina, mengurangi beban pikiran? Belum sih Mbak, karena ini kan masih awal ya, apalagi kami ketahui masih ada 2 orang lainnya, PPAT atas nama Ina Rosaina dan juga Erwin. Ya, itu 2 orang itu juga masih sudah tersangka tapi belum memenuhi panggilan. Jadi ya, terus dan masih juga ya ini kan masih tahapan awal, masih ditahan, belum proses nanti peradilan juga belum kami ketahui mengenai status dari surat-surat mendiang ibu kami gitu. Dan ini mungkin jadi pembelajaran bagi masyarakat juga ya, karena sebenarnya ya kan ini kan kami cek laporan kemarin ternyata NIK itu tidak terdaftar di Dukcapil, ya kan? Dan BPN itu ada sistem namanya sistem KKP, komputerisasi kegiatan pertanahan, yang mengakomodir validasi terhadap NIK tersebut. Ya kan? Jika NIK tersebut tidak terdaftar Dukcapil, seharusnya ini nggak lolos screening di BPN. Maka dari itu kami juga akan menyampaikan surat ke kepala kantor Jakarta Barat untuk melakukan pengecekan apakah sudah dilakukan validasi terhadap NIK tersebut. Oke, nah, Anda mengerucut soal mafia tanahnya gitu ya? Saya nggak, ya mengenai oknum, tapi saya juga nggak berani memastikan ada oknum. Cuman yang kemungkinan besar terjadi cacat administrasi. Nah, kalau terjadi cacat administrasi, ini pembelajaran juga bagi masyarakat. Itu sebenarnya tidak perlu menunggu putusan pengadilan dulu, pengadilan pidananya. Itu sebenarnya dengan adanya administrasi, misalnya melanggar sistem KKP, itu kepala kantor bisa langsung membatalkan sertifikat atas nama Riri, ya kan, kemudian berbeda sertifikat atas nama para pemegang hak. Jadi hak mereka kembali seperti semula. Oke, itu bisa tergantung kepala kantor. Iya. Oke, baik. Saya ke Mbak Nirina lagi. Mbak Nirina, tadi di konfres Anda minta tolong ke ATR BPN, Kanwil sampai perbankan membantu soal balik nama aset tersebut ke nama semula gitu. Nah, sejauh ini apakah sudah ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait tersebut? Per hari ini kan kita baru tadi pagi melakukan press conference itu ya Mbak, dan kami juga baru bertatap wajah. Jadi kita lihat kelanjutannya, tapi sejauh ini perwakilan dari BPN juga tadi sudah memberikan memberikan bukan kuasa sih, tapi memberikan kesempatan buat kami untuk melakukan tindak lanjut gitu. Jadi kami lihat prosesnya setelah hari inilah gitu. Tapi besar harapan kami bahwa ya itu tadi, supaya tanpa putusan pengadilan pun juga kami bisa mendapatkan hak kami ya dikembalikan seperti semula gitu. Pun terkait dengan bisnis yang mereka miliki, Anda curigai itu hasil dari sertifikat yang dibalik-namakan, begitu Mbak Nirina? Nah, itu kami juga menduga bahwa bisnis frozen food-nya yang sudah ada 5 cabang ini adalah ya kami menduga itu ada aliran dananya. Jadi kita memohon itu ditelusuri juga gitu. Aliran dana hasil dari tindak pidana kejahatan pelanggaran pemalsuan surat ya. Kalau memang itu terbukti berasal dari situ, itu seharusnya
dilakukan penyitaan juga terhadap aset, terhadap rekening, ya kan? Kenapa? Kalau kayak gini nanti orang-orang besok bisa aja, ya kan, balik namakan, ya secara pemalsuan surat, dapat uang 10 miliar, habis itu udah siap pasang badan di penjara. Nah ini nggak boleh sampai terjadi, gitu loh. Jadi orangnya ditahan dan sektor finansialnya pun di freeze juga. Itu kita harapkan sehingga tidak ada lagi orang-orang yang berani pasang badan. Tapi sebenarnya dari awal pihak Anda juga menyatakan Pak Ruben ingin mengembalikan aset orang tua Mbak Nirina. Tindak lanjut tersebut apakah baru sampai di kepolisian atau pihak Anda juga sudah sampai ke perbankan termaksud BPN, ATR BPN? Belum. Kami hanya untuk pidana aja dan kami untuk perbankan kami akan membicarakan, mengundang perbankan terkait untuk membicarakan baik-baik secara masalah ini karena semua secara kode etik memang segala permasalahan saya harus mengupayakan terjadi perdamaian terlebih dahulu. Oke, tuntutan Mbak Nirina kepada pelaku apa saja, Mbak Nirina? Untuk pelaku, Mbak, ya yang pasti kalau saya inginnya ya di hukumannya tuh seberat-beratnya untuk ada efek jera ya, karena kalau misalnya orang-orang seperti ini dibiarkan lolos tuh, karena saya juga dengar bahwa gini deh, saya menggunakan kesempatan ini untuk memanggil teman-teman yang mungkin pernah merasa dirugikan oleh orang-orang yang berurusan dengan kami sekarang ini. Ini adalah kesempatan yang baik untuk Anda untuk melaporkan kepada polisi, juga kepada Tanah Polda ya. Terus maksud kami adalah untuk mengajak gitu. Jadi kayak karena saya udah dapat DM berapa banyak gitu juga yang saya nggak tahu itu benar atau tidak. Kalau memang itu benar, mari kita buktikan sama-sama bahwa ternyata orang ini sering melakukan hal yang sama gitu dan jangan sampai terulang kembali gitu. Jadi gunakan kesempatan ini untuk melaporkan ke polisi. Oke, Mbak Nirina mungkin untuk atas nama Riri Kasmita, atas nama Farida, PPAT dan notaris dari Tangerang atau Jalan Imam Bonjol Karawaci itu. Oke, Mbak Nirina, ini mungkin pertanyaan saya agak mengulang, tetapi saya mau bertanya lagi kepada Anda. Sejak awal kecurigaan itu muncul, seperti apa? Kecurigaan kami itu muncul justru setelah ibu saya sudah tidak ada. Jadi memang ibu saya pernah bercerita bahwa suratnya hilang, terus kemudian diuruskan oleh Riri, asistennya. Yang kemudian setelah diinvestigasi baru diketahui bahwa ternyata surat itu dihilangkan oleh saudari Riri Kasmita beserta suaminya. Jadi itu tidak pernah hilang, tapi memang itu adalah salah satu caranya dia untuk mengkoneksikan kepada si PPAT atau notaris Farida ini, yang kemudian katanya tenang tuh Mam, nanti ini bisa diurusin sama teman saya. Jadi ring ke sana sehingga mereka bertemu dan terjadilah pergantian nama atas nama surat ibu saya ini. Oke, pertanyaan saya baik ke Mbak Nirina maupun Pak Ruben, target lain meski sudah ditetapkan tersangka, apalagi karena polisi juga katanya masih membidik tersangka baru. Ya, itu penting. Kenapa? Untuk pembelajaran bagi masyarakat. Jangankan pelakunya, penerima uang hasil kejahatan. Jika dia tahu itu hasil kejahatan, itu bisa kena juga. Gitu. Karena saya dengar beberapa kasus, seringkali orang tuh udah siap pasang badan memangnya. Dan dia udah hitung berapa untungnya, bisa 10 miliar, pasang badan 5 tahun atau 4 tahun, remisi-remisi, saya udah hitung semua. Jadi banyak orang pasang badan. Gitu. Jadi itu harus dikejar. Untuk apa? Efek jerak kepada masyarakat. Dan harapan dari keluarga, ya sebatas udah kembalikan aja haknya. Selesai sampai di situ. Gitu. Tapi efek jerak untuk pembelajaran bagi masyarakat, supaya ini nggak terulang lagi. Dikawal sampai akhir ya? Iya. Kawal sampai akhir, Mbak. Kawal sampai akhir. Oke. Pertanyaan terakhir sebagai penutup, Mbak Nirina, harapan Anda dan mungkin sekali lagi pesan. Kalau saya ya seperti tadi ya, kita tuh orangnya yang benar-benar dari awal pun kami pernah ada niatan kok untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan, tapi ternyata tidak digubris. Jadi ya udah sekarang biarkan hukum yang berjalan. Tetapi kedepannya saya juga masih punya harapan besar supaya tanpa putusan pengadilan pun apa yang menjadi hak kami bisa dikembalikan gitu. Jadi memotong waktu dan tetap istilahnya keadilan tetap dijalankan. Gitu. Karena proses pidana kan itu lama, kan tidak hanya proses di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, itu bahkan waktu lama. Nah, masa klien kami menunggu sampai beberapa tahun di Mahkamah Agung, namanya jika terbukti ada cacat administrasi dalam sertifikat itu.
Oke. Itu maksudnya. Baik, terima kasih Mbak Nirina, Mas Jeffrey. Selamat memperjuangkan hak-hak Anda dan semoga kasus ini juga Terima seperti kasih. yang kita diskusikan tadi semakin banyak upaya untuk memberantas mafia tanah di Indonesia. Terima kasih sekali lagi telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Terima kasih. Kita kawal sampai akhir ya Kawal Mbak. sampai Terima akhir. kasih. Kita kawal sampai akhir. Selamat malam.